Dan pemirsa, bagaimana sebenarnya dampaknya pada dunia ekonomi, kemudian dari beberapa pernyataan terkait dengan kebijakan yang diusulkan oleh Kamala Harris maupun Donald Trump, kita akan bahas saat ini. Pak Malik, kalau kita lihat ada perbedaan yang signifikan antara dua kandidat ini. Kamala Harris memilih kebijakan yang kurang populer dengan mau menaikkan pajak, sementara Donald Trump proteksionisme. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, sebetulnya Harris menaikkan, ini memang filosofinya Demokrat selama ini memang begitu ya. Dia punya banyak sekali program-program sosial, welfare dan sebagainya ya, yang memang harus didanai, ya kan. Mau tidak mau ya uangnya dari mana, pajak kan gitu ya. Sebetulnya yang disampaikan Harris dalam beberapa kali ya, beberapa kesempatan kampanye itu kan dia akan naikkan tax untuk bisnis besar, satu itu. Terus yang kedua, dia juga akan menaikkan pajak untuk orang-orang dengan penghasilan $400.000 ke atas. 400.000 sudah lumayan banyak itu. Saya lupa ya persisnya median income kelas menengah Amerika itu berapa sekarang, tapi saya kira jauh di bawah 400.000. Jadi 400.000 itu artinya orang kaya lah. Orang itu. kaya ya? Orang kaya. Orang yang ada di level atas, jadi menengahnya bahkan tidak masuk ya? Bukan yang paling mungkin atas, kalau menengah toh menengah yang paling atas itu. Ya. Bukan semua orang kena pajak itu. Memang ini yang digambarkan oleh lawannya ya, oleh lawannya Harris, bahwa dia akan menaikkan pajak. Your life will be difficult. Hidup Anda akan kesulitan. Soalnya bukan itu ya. Sangat targeted sebetulnya itu yang diinginkan oleh Harris, karena memang dia juga perlu untuk mendanai program-program yang ya traditionally memang program-programnya Demokrat, ya, mau nggak mau itu. Dampak dalam negerinya apa? Sebetulnya dugaan saya, karena kita sudah lihat ya seperti apa di bawah Joe Biden, saya kira dari sisi ini ya, dari sisi beban pajak mungkin nggak terlalu banyak beda beban pajak buat rakyat Amerikanya gitu ya. Yang akan beda barangkali peruntukannya nanti akan seperti apa, dan saya belum terlalu persis jelas nanti detailnya ya, Harris itu akan melakukan apa saja dengan pendapatan pajak yang mereka kumpulkan dengan peningkatan itu. Tapi saya bisa menduga ya program-program klasik lah ya, program-program klasiknya Demokrat yaitu macam-macam lah ya, welfare lah ya, program-program welfare yang akan ini. Nah kalau itu kan Kamala Harris, Prof. Kalau seandainya kita lihat Donald Trump, ini kan benar-benar kontras karena dia proteksionisme, America First, kemudian mau naikkan tarif sampai angkanya menyentuh 60% kalau untuk barang-barang impor dari Tiongkok. Menurut Anda, apakah ini punya dampak nanti di luar, tidak hanya di Amerika saja? Pertama kalau di Amerika ya, saya sulit membayangkan, kan di Amerika itu hampir apa saja yang kita beli itu made in China juga loh. Kayak di sini juga, barangkali malah lebih itu. Perayaan-perayaan segala macam, Natal termasuk nih, kita akan segera Natal misalnya kan? Itu hampir semua produknya dari mulai pernak-pernik semuanya bahkan datang dari Tiongkok. Itu iya, made in China itu. Jadi pasti akan terasa sangat terasa. Pertanyaannya itu apa kompensasinya? Ya. Kalau harga-harga naik ini dari mana income itu naik juga buat masyarakat Amerika. Harapannya kan bisnis naik dan sebagainya ya. Tapi apakah langsung? Ya, pertanyaan yang sangat konkret. Dan Trump juga nggak terlalu antusias untuk menaikkan misalnya upah minimum gitu kan ya. Program Demokrat khususnya orang seperti Sanders ya, itu kan upah minimum tuh harus sekian, minimal sekian gitu seluruh negara bagian Amerika. Saya kira Republikan nggak terlalu sepakat dengan itu karena dia sangat melindungi juga bisnis kecil. Jadi terus terang saja ya, yang khususnya yang programnya Trump ini dampaknya nanti persis seperti apa nggak tahu kita, ya belum tahu. Salah satu yang dikemukakan Trump juga untuk mengurangi harga antara lain adalah kalau dia bisa press down harga minyak, mungkin yang lain-lain juga akan ikut turun. Nah, gimana caranya? Drilling.
Dia sudah sampaikan itu, dia akan eksplorasi minyak, dan mereka punya banyak minyak yang belum dieksplor kan. Fracking dan sebagainya barangkali akan rame di bawah Trump. Kalau Trump menang. Tentunya itu ada dampak ekologi, ya kan? Betul, dan itu juga berbeda ya, kontras dengan Harris. Beda, ya, Bahkan beda. Trump juga mencabut diri dari perjanjian Paris Agreement, Bersih. seputar perubahan iklim yang Tokyo juga kan? ia mengatakan kalau dia tidak percaya hal-hal seperti itu. Memang Apakah sebenarnya itu ada motif bisnis, ekonomi di belakangnya mungkin, Pak Malik? Hampir selalu pendorong utamanya pasti bisnis kan, pertimbangan bisnis. Saya kira. Kalau kita kembali bicara tadi soal kebijakan di sisi ekonominya, apakah kebijakan Donald Trump itu tidak bisa memicu inflasi di Amerika Serikat? Karena itu juga akan berdampak kepada ekonomi global lainnya. Ya tadi itu jawabannya Trump ini non ekonomis ya yang bicara, ya bukan ekonomis saya. Jawabannya Trump kan price bisa diturunkan kalau misalnya harga minyak turun kan misalnya. Ya. Dan kalau itu terjadi artinya kan price kenaikannya yang dipicu oleh tarif tadi bisa dibalance dengan ongkos mungkin produksi dan sebagainya dalam negeri yang lebih rendah ya saya kira. Dan itu harapannya. Terus terang saja sih kita nggak pernah dengar dia bicara lumayan elaborate, lumayan detail mengenai bagaimana dia akan menyelesaikan persoalan ini. Oke, Nggak jadi pernah tahu saya. belum ada ya, Prof, yang Atau kita disampaikan belum seputar hal ini. Ya, Trump itu seringkali kan memang programnya tidak detail ya. Dia banyak sekali bicara dengan slogan ya, dengan fear tadi itu loh. Ya. Kembali lagi memang metodenya, caranya seperti itu ya, Prof ya. Iya, Oke, Prof, nanti kita akan ulas lagi lebih lanjut. Kita jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.